Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan pembelajaran adab islami, yang dimana pada saat ini kita akan masuk pada materi tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Selanjutnya, teman-teman semua, yang di sini ialah keutamaan yang pertama, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan keutamaan. Bulan penuh berkah, Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian berpuasa. Teman-teman semua, pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan kita gambaran bahwasanya bulan Ramadan itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita penuhi untuk melaksanakan puasa, karena puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan gerbang surga terbuka atau pintu surga terbuka. Rasulullah SAW bersabda, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah fasilitas atau keutamaan dari Allah untuk mempermudah ibadah, karena yang dimaksud dari pintu surga itu dibuka ialah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada kita semua. Kemudian pintu neraka itu ditutup ialah murka Allah akan rapat. Allah tidak akan murka kepada orang-orang yang berpuasa. Dan keutamaan yang lainnya itu setan dibelenggu. Maka ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, maka setan tidak akan ada yang mengganggu manusia, karena dia sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham teman-teman? Selanjutnya, puasa pilar Islam dengan pahala berlipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari puasa ini akan memunculkan pada diri kita sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman semua, keutamaan bagi orang yang berpuasa ialah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ialah sebuah keutamaan yang harus kita kejar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Nah, kita lihat juga bagaimana para sahabat terdahulu, salah satunya Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang dikenal sangat istiqomah dengan puasa, bahkan puasa sunnah di luar Ramadan sebagai bentuk keikhlasan dan harapannya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengetahui bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar ketika orang-orang melaksanakan puasa. Maka dari itu kita harus senantiasa mengejar keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya teman-teman semua, di antara keutamaan bulan Ramadan yang lainnya ialah membaca dan mengkaji Al-Quran. Cahaya Ramadan.
Al-Quran kita tahu bersama merupakan sumber petunjuk, rahmah, dan ilmu. Apa yang dimaksud dengan petunjuk atau huda itu? Ialah Al-Quran ini ialah petunjuk hidup, yang dimana dia akan memberikan kita pedoman hidup, bagaimana kita hidup yang baik dan benar, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga kita hidup terarah dan dalam kategori yang baik itu. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan dan hikmah dari bacaan. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran itu berisi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Makanya Al-Quran ini ialah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya berisikan banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian juga yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ini adalah rahmat, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi orang-orang yang membaca, yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, dia akan diberikan sebuah keutamaan yang sangat besar, yaitu bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berusaha untuk mengamalkan, menjadikan Al-Quran ini petunjuk, terlebih lagi ketika kita berada di bulan Ramadan. Maka dari itu teman-teman semua, marilah kita berusaha ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya teman-teman semua, keutamaan bulan Ramadan yang lainnya ialah sholat tarawih dan qiyamul lail, yaitu berdiri mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat pada sholat tarawih. Amalan berdiri malam atau qiyamul lail di bulan Ramadan memiliki keutamaan besar sebagai penghapus dosa masa lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa mendirikan qiyam Ramadan atau melaksanakan salat pada malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian prioritas qiyamul lail ini, salat tarawih adalah bagian dari qiyamul lail, terutama ditekankan pada 10 malam terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar. Selanjutnya, menghidupkan malam. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam ialah dengan salat, zikir, dan doa adalah ciri khas kaum mukminin di bulan suci ini, karena pada malam itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih banyak lagi. Karena itu marilah kita sama-sama menghidupkan malam-malam kita pada malam Lailatul Qadar atau pada malam bulan Ramadan. Teman-teman semua, keutamaan yang lain di bulan Ramadan ialah sedekah dan memberi buka puasa orang yang berpuasa. Ramadan adalah bulan solidaritas dan kepedulian sosial. Sedekah memiliki keistimewaan tersendiri di bulan yang mulia ini. Sedekah paling utama yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ialah sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan ini pahala jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ialah memberi iftar atau buka puasa bagi orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Pahala yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita harus mencontohi salah satu teladan yang diperbuat oleh sahabat Utsman bin Affan, yang mana beliau ini adalah salah seorang sahabat yang dermawan. Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan yang bahkan seringkali menyumbangkan unta dan perbekalan dalam jumlah besar untuk kepentingan umat, termasuk memberi makan orang yang berbuka puasa, karena beliau mengetahui di sana ada keutamaan yang sangat luar biasa. Teman-teman semua, keutamaan selanjutnya ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah puncak keutamaan Ramadan, malam yang dinantikan, yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan.
Ibadah pada malam ini setara dengan ibadah selama 83 tahun lebih. Luar biasa. Apa yang harus dilakukan yaitu berburu keutamaan. Malam ini tersembunyi pada 10 malam terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Jadi bulan Lailatul Qadar ini berada di 10 akhir bulan Ramadan dan dia berada di malam yang ganjil dari 10 malam terakhir tersebut. Kemudian intensitas Nabi Rasulullah SAW meningkatkan ibadah dan beritikaf, berdiam diri, fokus untuk beribadah di dalam masjid secara penuh pada 10 hari terakhir untuk menjumpai malam mulia ini. Kemudian juga memperbanyak doa khusus yang diajarkan oleh Nabi kita untuk malam Lailatul Qadar ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Marilah kita senantiasa meningkatkan, memperbanyak amal pada malam Lailatul Qadar ini. Selanjutnya, teman-teman semua, pada bulan Ramadan, doa mustajab dan pengampunan dosa. Doa orang yang berpuasa disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya ialah doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Maka dari itu manfaatkan waktu menjelang berbuka untuk berdoa, karena pada saat itu ialah salah satu waktu yang mustajab doa kita. Yang kedua ialah pembebasan dari neraka. Rasulullah bersabda, pada setiap malam Ramadan Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah di bulan ini. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan. Bulan Ramadan melatih kita untuk lebih khusyuk dan fokus dalam munajat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Teman-teman yang soleh-soleha, di sini kita akan mencontoh salah satu kisah inspiratif dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Teladan kesempurnaan amal dari Abu Bakar ialah beliau sahabat terbaik Rasulullah, adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim memaksimalkan Ramadannya. Pionir amalan soleh dari Abu Bakar, beliau terkenal dengan pertanyaan Nabi, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Kata Nabi SAW, siapa yang mengantar jenazah? Siapa yang memberi makan orang miskin? Siapa yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Seorang Abu Bakar memborong semua amalan tersebut. Kemudian yang kedua, keteguhan dan keikhlasan. Keistiqomahannya dalam berpuasa sunnah dan memperbanyak amal di bulan Ramadan mencerminkan kualitas imannya yang mendalam dan keikhlasan niatnya. Luar biasa, seorang Abu Bakar memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, maka patutlah kita untuk mencontohi beliau radhiyallahu anhu. Teman-teman semua, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Raih keutamaan Ramadan dengan amal ikhlas. Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ketakwaan dan amal soleh. Jangan lewatkan setiap detiknya ya. Perbanyak puasa, salat malam, baca Al-Quran, sedekah, dan doa dengan penuh harap dan keikhlasan. Semoga Allah menerima dan melipat gandakan pahala kita semua ketika bertemu pada bulan Ramadan nanti dan beramal pada bulan Ramadan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.